Roll tenan ra. Wis seru. Oke, wis ya. Assalamualaikum. Selondok Geng. Aku lagi sama Mbak Luna. Halo Mbak Luna. Halo. Kalian namanya Mbak Luna. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekolah di Mbak. Sekel melaku. Wah, sekolah melaku. Kok iso tekan Selondok? Nggak Kok tahu bisa nih sampai ya, sana? kok bisa ya sampai sini ya? Kayaknya tadi ada yang nelpon gitu kan. Biasa. CEO nih Selondok. Seperti biasa. Aku yo seperti biasa dadakan. Wis untuk ke studio. Wis. Iki ngobrol kamu Mbak? Make up yo. Mau Mbak Luna iki make up masalahnya. Cara make up Mbak Luna. Wis Selondok di sini pokoknya film dan musik ya. Film dan musik. film dan musik. Ya, oke. Film karo musik podcast dirungokne bae. Mbak Luna di make up ngapa sih biasanya? Ngapain Mbak Luna jawabnya di make up tuh suruh ngapain? Suruh ngapain? Mbak Luna nang make up ngapain mulai kerjaannya? Ya sebenarnya kalau di make up itu ya kita make up ya. Make up itu merias orang kayak gitu. Jadi entah itu merias dengan apa sesuai dengan keinginan apa yang ada di naskah. Kalau untuk film. Untuk film ya? Iya. Menerjemahkan si naskah ya? Menerjemahkan naskah lewat make up. Make up, gitu kan. oke, alright. Terus nek Mbak Luna, job desk-nya, nek Mbak Luna nang make up desk-nya ngapain? Nek di make up-nya ada berapa job desk sih? Ada nggak sih? Ada nggak? Kalau job desk sebenarnya bukan ke job desk ya, tapi mungkin ke jenis. Ya, jenis. Ke jenis make up-nya. Jadi kalau make up itu kan ada beberapa jenisnya. Yang Apa paling itu? umum kan ada 3. Itu ada yang beauty, itu make up biasa, make up cantik, make up natural dan lain sebagainya, itu masuknya ke beauty make up. Lalu ada make up karakter sama make up efek. Nek Mbak Luna yang mana nih? Kalau saya sebenarnya lebih ke yang karakter sama efek. Karakter dan efek. Iya. Karakter kepiye, efek kepiye. Karakter, kalau karakter sendiri itu gimana kita membuat si aktor ini lebih cocok dengan karakter yang dia perankan. Oh, oke. Ini karakter orang tua, karakter anak-anak, karakter ibu. Iya. Oke, siap. Nek, efek. Kalau efek sebenarnya ya kayak lebih ke bagian yang serem-serem mungkin ya, kayak luka, kayak bagian-bagian yang memar kayak gitu. Terus lebih sering untuk kalau efek itu lebih sering untuk film-film action sama film thriller dan horor. Oke. Yang paling banyak berarti di mungkin action, thriller dan horor ya. Iya, itu yang paling banyak membutuhkan untuk make up efeknya. Mbak Luna berarti ngerjain make up dari kapan sih, Mbak? Maksudnya di make up nih. Kalau di make up itu dari 5 tahun yang lalu kayaknya. Suwi jebule. Iya sih ya ternyata Suwi. ya. Masih harus belajar. Nah, sekarang lagi ngerjain apa nih, Mbak Luna? Kalau sekarang sebenarnya lagi bukan ngerjain ya, lagi ngerjain. belajar ya. Oh, lagi belajar. Lagi belajar tentang makeup efek juga, cuma lebih ke yang prostetik. Oh, prostetik itu apa meneh Mbak? Radong ya, gini radong. Prostetik itu make up yang cetak. Oh, cetak. Iya. Jadi Berarti di make up dicetak iki. misalkan kita kalau prostetik itu lebih ke efek ya. Efek itu misalkan kita mau bikin luka, kita bikin dulu tapi itu dicetak. Jadi pakai latex gitu, nanti baru ditempel. Berarti gitu. tinggal pakai. Oh, tinggal nempel aja sedikit lah. Ya, tinggal ditempel warna-warna udah gitu. Oh, berarti ngomongin warna juga gitu. Iya, ya dong, Piye, harus Mbak? dong. Piye gini ngomongin warna iki piye? Kalau ngomongin warna kan Kopi. gini, apa namanya, kalau make up itu apalagi ini kita ngomonginnya lebih spesifik lagi ke make up efek ya. Kalau make up efek itu kita harus lebih detail. Detailnya kan misalkan luka nih. Kita luka di wajah misal sayatan dikit aja di wajah gitu. Kan itu misalkan kita nempel sesuatu di wajah. Itu gimana caranya kita harus ngeblend ke wajah biar senatural mungkin. Berarti kayak transisinya ya, Mbak. Iya, jadi nggak boleh nyatu gitu ya. Nggak boleh kelihatan kayak tempelan gitu loh. Iya sih. Oke. Terus kalau apa proses bikinnya tuh gimana sih, Mbak? Nggak kayak gitu deh. Kalau proses bikinnya sebenarnya banyak ya, banyak cara, banyak macam.
gitu. Yang lagi dipelajarin Mbak Luna nih? Kalau yang lagi dipelajarin tuh lebih ke ya itu yang tadi cetak itu. Cetak Jadi berarti. prostetik. Mbak Luna berarti kan lagi ngerjain belajar makeup cetak. Nah terus kalau Mbak Luna sendiri tuh paling seneng berarti yang efek ya berarti jatuhnya. Iya, kalau paling senang ya. Biasanya paling seneng ngerjain apa? Luka apa atau bentuk apa? Kan ini efek nggak harus luka kan? Betul. Nggak harus luka atau apa Mbak contohnya? Sebenarnya banyak sih, cuma kalau yang udah pernah saya bikin ya, itu kayak misalkan kita mau cover kayak cover Beauty and the Beast. Oh yes. Itu kan ada karakternya juga, ada efeknya juga kayak gitu-gitu. Terus lalu ada misal nih kita di satu project film kita disuruh bikin hantu dengan kriteria yang seperti ini gitu kan. Misalkan apa tuh namanya, harus yang giginya panjang, harus yang apa tuh namanya, telinganya panjang atau gimana gitu tuh. Itu ya kita harus nyoba gimana caranya untuk membuat itu. Oh, berarti apa Mbak Luna sukanya yang gini-gini nih? Benar? Lebih fokusnya yang efek-efek berarti ekstrimnya next level berarti. Next level makeup ini. Ya nggak bisa dibilang nggak juga sih gitu. Berarti emang hobi ya, udah hobi lah, udah kerjaannya Mbak Luna berarti. Iya. Mbak Luna ada project nggak sih kedepannya mau ngapain selain bikin makeup ini? Kalau project sebenarnya sih banyak yang dipikirkan gitu kan, karena kadang itu otak kita kan selalu mikir gitu kan, banyak yang sebenarnya pengen dibikin, cuma karena kadang itu kan kita juga punya banyak keterbatasan gitu kan. Jadi di Indonesia ini tuh masih susah untuk mencari bahan. Nah, berarti itu kan keterbatasan sama kesulitan hampir sama ya. Nah, kesulitannya nih apa dalam mengerjakan sebuah makeup? Nah, maksudnya pengalaman Mbak Luna yang paling susah gitu ngerjain makeup efek nih. Bikin apa dan kapan tuh ya? Yang paling susah itu dulu itu pernah sebelumnya itu kan pernah bikin itu disuruh bikin mata itu keluar. Mata itu keluar. Jadi bola mata itu ada di luar gitu kan. Nah itu gimana nih caranya bikin gitu kan, itu tuh detailnya tuh harus detail banget, soalnya kan kalau bola mata itu kan ada urat-uratnya nih. Dan itu kalau misalkan nggak detail di kamera juga akan jelek. Ya gitu. Itu untuk film ya? Iya, untuk film. Karena kan kita make up nih, kita juga harus lihat dong kebutuhan visualnya kayak gimana gitu. Dan bukan cuma untuk, kalau di film biasanya kan make up itu barengan sama wardrobe-nya. Jadi sama baju. Jadi kadang itu sulitnya juga adalah mencari baju yang cocok untuk harus make up ini nih gitu. Ya? Iya, harus sinergi. Jadi nggak bisa bajunya juga yang biasa-biasa aja tapi udah make upnya udah keren-keren terus bajunya ternyata nggak cocok gitu kan gitu. Nggak sing nih audionya rangsing. Iya. Berarti itu kapan sih Pak? Itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, 2020 ya? Iya, jadi 1 tahun yang lalu tuh ada project film horor gitu kan, film panjang. Itu dari sutradara inginnya kayak gitu, mata keluar pokoknya pengennya mata itu keluar. Tapi jadi akhirnya ya jadi puas sih Kak Mbak? Ya sebenarnya kan itu masih belajar kan. Itu sebenarnya ada beberapa part yang kurang puas gitu, ada beberapa part yang ya. Tapi akhirnya kesampean bikin ya kesampean bikin. Tapi pekerjaan itu juga kadang Mbak Luna disuruh bikin ini nih, tapi Mbak Luna belum pernah bikin ini, kayak kesempatan nggak sih? Iya, sebenarnya tuh ada kesenangannya juga, ada ketakutannya juga. Khawatir ya pasti. Iya, khawatir dong, karena bisa nggak? Nanti kalau udah menyanggupi dan ternyata setelah nggak sampai ke ekspektasi gimana gitu. Ya, itu trouble-nya. Itu sih, cuma ya mungkin namanya make up itu harus selalu belajar, proses belajar terus, nggak boleh berhenti. Dari pengalamannya Mbak Luna paling susah bikin mata keluar itu tadi. Iya, karena itu detail urat, detail apa tuh bagian uratnya itu di matanya itu kayak gimana, kayak gitu, itu harus benar-benar detail. Soalnya kalau nggak kelihatan tempelan di visual juga akan jelek. Gitu. Terus kalau ngomongin mata keluar, darah, bla bla bla, urat-urat, itu jatuhnya ada realisnya juga nggak sih Mbak? Ada, harus. Untuk mencapai sesuatu yang itu. Sebenarnya kalau gini loh,
kita ngomongin kalau film ya, film itu kan sesurrealis apapun itu pasti harus ada unsur realisnya, pasti itu. jadi misal nih kalau kita ada disuruh bikin kayak tadi ya mata gitu kan, itu nanti kita juga harus mikirin nih warna yang cocok itu kayak gimana. Misal bagian yang udah mata yang udah keluar itu berarti kan di dalamnya ini harus ada apa warna yang sesuai untuk itu apa, kayak mungkin hitam gitu ya, darah-darah, mungkin hitam, mungkin lebih ke coklat. warna daging, iya. warna daging karena itu kan kayak urat keluar gitu kan, berarti pasti itu ada pengaruh darah. banget mbak ya, Pengaruh banget ya warna, pemilihan warna ya, soalnya kalau kita ngelihat di visualnya saat warnanya itu tidak menyatu, tidak kontras, itu akan jelek dan berarti, itu akan kelihatan banget kalau itu adalah buatan. Tapi pernah nggak kita lihat mata, Mbak Luna lihat mata, udah oke nih, tapi pas di kamera beda, pernah nggak? Sering ya, sering banget. Itu berarti revisi lagi ya? Iya, itu jadi gimana ya namanya, anak makeup itu harus selalu standby di belakang kamera. Kenapa? Cek frame lah, monitor, ya kan? Itu karena kadang di mata kita nih ya, di mata kita ini udah pas nih, udah enak nih ditonton nih gitu kan. Tapi di mata kamera belum tentu. Gitu. Berarti sering banget ya mengalami itu ya? Sering banget. Harus bolak-balik touch up, harus bolak-balik ini. Waktu ya. Tapi anak makeup sering nggak sih Pak dikejar waktu kalau pas syuting? Kayaknya itu paling sering ya. Nggak cuma anak makeup sih. Apalagi efek-efek ya, makeup efek ya. Betul. Kadang itu kan kalau makeup efek itu butuh waktu yang lebih lama. Karena memang prosesnya lama. Kalau dikejar-kejar ya pasti dikejar-kejar karena waktunya kan. Cuma ya gimana caranya. Tapi kita gitu. Kalau action Mbak, misalnya film action ya. Yes. Efek kan jelas, efek. Nah, itu kan satu gerakan udah dipukul nih, harusnya udah ada efeknya kan. Itu ngomongin waktunya gimana? Habis dipukul terus bikin make up, terus pukul lagi bikin make up lagi, itu gimana sih biasanya prosesnya kalau Mbak udah pernah ngalamin? Kalau itu biasanya kan main shot ya, biasanya kan main shot. Jadi kalau misalkan lagi pukul-pukulan itu tuh mungkin ambil dulu di long shotnya gitu terus kalau di pas yang close upnya barulah itu akan nampak. Berarti habis 1 take 2 take break make up. Ya paling kalau memar itu lumayan cepet ya? Cepet sih itu. Kalau yang mungkin robek-robek 5 gitu? 5 menit gitu. Kalau robek-robek ya lumayan sih itu. Harus agak lama gitu ya waktunya. Belum nyamain warnanya. Iya, belum nyamain warnanya. Belum koreksinya. Soalnya kan luka fresh, luka lama itu warnanya beda. Nah, iya sih kayak memar baru dipukul sama memar 30 menit ke depan itu beda. Itu beda. Gitu. Makanya itu sedetail itu gitu. Iya. Belum revisinya. Waduh. Berarti susah yang action atau susah yang horor gitu? Apa thriller yang cuma dibunuh, digorok gitu-gitu? Kalau ditanya susahnya sebenarnya kalau masalah waktu ya, susahnya di action sebenarnya. Waktu ya. Karena ngejer. Kalau horor itu kan biasanya kita udah set. Udah set ya. Iya, dari awal tuh kita udah set nih, paling kontinya ya. Paling kontinya yang diiniin. Itu aja. Oke, Mbak Lun. Ya aku udah dapat ilmu juga nih, teman-teman juga dapat ilmu kan, aku dapat pengalaman. Bariki seperti biasa sih ngobrol meneh. Tapi kalau teman-teman pengen belajar mereka bisa nggak sih Mbak sama Mbak Luna? Bisa, boleh. Ya? Aku seneng malah, aku tuh orangnya seneng untuk berbagi gitu. Jadi kalau mau belajar makeup datang aja ke Selondok. Wah, tekono Selondok kok CEO-nya Selondok yang ngubungin seperti biasa. Biasa. Kita akan ketemu lagi di Selondok. Mau ada proyek juga kok kayaknya aku sama Mbak Luna. Tertarik sih bikin makeup effect film lah wasi, film pendek ya. Boleh. Ayo kita bikin. Oke, gitu aja Mbak Luna ya. Mungkin kalau ada yang mau belajar ya DM gue Selondok di Instagram, mau komen. Mas, belajar aku pengen teko wae. Santai ngopi nih. Karo bawa kopi dewe. Oke, Mbak Luna, makasih ya waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, Selondok pamit. Assalamualaikum.